Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Ashraf dengan NIM 24091397769 dari kelas 2024E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang saya bangun adalah sebuah game 2D basis Python dan Pygame yang saya berjudul Stickman Badminton. Game ini dikembangkan tidak hanya sebagai sarana hiburan, tapi sebagai implementasi nyata dari konsep Object Oriented Programming atau OOP. Tujuannya adalah menerapkan pilar-pilar OOP seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphism ke dalam struktur kode game sehingga program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Saya memilih tema badminton karena memiliki logika fisika yang unik seperti hambatan udara pada shuttlecock dan interaksi raket yang menantang untuk diprogram. Nah, ini untuk perencanaan kelas diagram sendiri, masuk ke bagian perencanaan teknik. Pada yang pertama itu game object. Ini adalah parent class utama. Semua benda ini di game mewarisi kelas ini. Di sini saya menerapkan encapsulation dengan membatasi akses eh, posisi koordinat X dan Y menggunakan getter dan setter. Dan untuk karakter sendiri, kelas ini mewakili game objek dan menambahkan logika fisika dasar seperti gravitasi. Untuk player, ini adalah kelas untuk pemain stickman yang masih sifat karakter namun memiliki logika tambahan berupa input, kontrol keyboard, sistem score, dan logika batasan area net. Dan untuk shuttlecock, shuttlecock ini bertujuan untuk turunan dari game objek, namun memiliki sifat fisika khusus yaitu air resistant atau hambatan udara. Agar gerakannya ini mirip kop asli, bukan seperti bola karet. Dan yang kelima itu game manager. Kelas ini bertugas sebagai pengendali utama yang mengatur objek, player 1 dan 2, dan shuttlecock dalam satu game loop. Lalu untuk alur aplikasinya sendiri, itu dan untuk alur aplikasinya sendiri, ini saat game dimulai, sistem menampilkan menu awal dengan animasi bola memantul otomatis. Yang kedua, loop permainan ketika user menekan tombol spasi masuk ke ronde permainan. Nah, dimulai dari proses servis, di mana kok menempel pada raket pemain. Lalu setelah pemain menekan tombol pukul, masuk ke fase rally. Di sini, sistem terus mengupdate fisika kok dan mendeteksi tabrakan dengan raket atau lantai. Dan yang ketiga itu kondisi menang. Kondisi menang jika kok menyentuh lantai lawan mendapat poin, sistem akan terus mengulang ronde hingga salah satu pemain mencapai skor 10. Lalu yang keempat selesai, jika skor capai sistem menampilkan memenang dan menutup aplikasi atau mereset permainan. Jadi nanti user bisa mengulang permainan atau menutup sistem. Pada implementasi OOP-nya sendiri, dalam tahap implementasi saya menerapkan tiga konsep utama OOP,
yaitu encapsulation, endurance, dan juga polymorphism. Eh, pada encapsulation, saya membungkus atribut objek agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas, menjaga integritas data posisi. Dan untuk inheritance sendiri, saya atau pewarisan, kelas player tidak perlu menulis ulang kode gravitasi karena sudah mewarisi dari kelas karakter. Ini membuat kode lebih efisien dan tidak berulang. Dan untuk polymorphism sendiri, saya menggunakan metode yang sama yaitu draw dan basic. Namun, perilakunya berbeda. Pada player, metode draw menggambar garis, garis double stickman. Sedangkan pada shuttlecock sendiri itu metodenya draw menggambar lingkaran dan poligon bulu. Ini memungkinkan sistem memanggil perintah gambar yang sama ke objek yang berbeda. Lalu saya akan mendemokan hasil dari project saya ini. Nah, yang pertama ini harus prestasi. Lalu player 1 menggerakkan dan servis. Lalu susul player 2. Nah, ketika kok itu menyentuh dari area lawan atau maupun player 1 atau player 2, maka akan mencetak skor. Seperti contoh seperti berikut. Nah, ini player 2 barusan mencetak skor, maka akan langsung menambah pada di atas ini. Nah, jika salah satu player sudah menyentuh skor 10, maka akan keluar pemenangnya seperti ini. Nah, jika player 2 menyentuh skor 10 duluan, maka yang menang akan player 2. Namun sebaliknya juga, jika player 1 menyentuh skor duluan, skor 10 duluan, maka akan jadi pemenangnya. Kesimpulannya, jadi proyek ini telah berhasil mengimplementasikan perpindahan dari desain diagram ke dalam kode program yang berfungsi baik. Tantangan utama dalam proyek ini adalah menyeimbangkan fisika kok dan memastikan logika collision raket itu bekerja akurat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.